Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berikan aku mata dewamu, agar ku tahu indahnya wajahmu. Pinjamkan aku mata siwamu, agar ku tahu damainya jiwamu. Biarkan aku silasana di kakimu untuk memuja keagunganmu. Biarkan aku membaca slogamu, agar ku tahu maha kuasamu. Biarkan aku memeluk linggamu, agar ku tahu. Pemirsa, kita dipertemukan lagi dalam kanal YouTube Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, Lumagis Tata Rahayu dalam karunia yang widi. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, memberi tuntunan untuk kita semua. Mari kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Berikan aku mata dewamu, agar ku tahu indahnya wajahmu. Pinjamkan aku mata siwamu, agar ku tahu damainya jiwamu. Berikut ini kita ikuti program utama High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Selaras Kurikulum. Hai semua Hindu, para siswa-siswi Hindu, High Schooling namanya Sekolah Rumah Hindu. Halo Kak Mia. Halo, Idi. Kamu lagi ngapain Kak Mia? Ini lagi baca buku Serasa Muscaya. Jadi di dalam buku ini banyak banget nih konsep-konsep Hindu di dalamnya. Kenapa sih lusuh gitu, Dek? Widih capek banget Kak Mia, habis daring dari pagi. Oh, daring. Emangnya lagi pelajarin apa di sekolah tadi? Tadi belajar ini, Dasayama Brata. Oh, emang Dek masih ingat apa sih yang dijelasin Dasayama Brata tuh? Masih Kak Mia. Tapi tunggu dulu, gimana kalau kita berbagi sama adik-adik Spindu yang ada di rumah? Ya. Hai adik-adik Spindu yang ada di rumah, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi Spindu, siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Kali ini Kak Mia nggak sendiri nih, bersama Widi Puspita yang lagi kebingungan tentang pelajaran yang tadi di sekolah, tentang Dasayama Brata. Seperti apa? Setelah pesan yang satu ini. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Ya adik-adik Swindu, langsung saja nih sama Kak Widi Puspita, kita sama-sama menguraikan lagi tentang konsep Dasayama Brata. Emangnya tadi di sekolah gurunya gimana sih menjelaskan tentang konsep ini? Dasayama Brata itu kan 10 pengekangan untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, dengan Sang Yang Widi. Benar kan Kak Mia? Ya, benar sih juga. Nah kebetulan nih kan tadi Kak Mia baca buku Serasa Muscaya. Kalau kita buka nih setiap slokannya, kita akan menemukan itu di konsep Dasayama Brata pada sloka 259 dan 260. Jadi di dalamnya itu ada pun berata yang disebut yama, 10 jenis, diantaranya
Ini penting nih, jadi catatan adik-adik yang ada di rumah. Ada Angra Sangsil, Kesama, Satya, Ahimsa, ada juga Dhamma, Arjawa, Priti, ada Madhurya, Prasada, dan terakhir ada Mardawa. Itu penting nih, Dik. Ya kan? Tadi kan kami tuh ada nyebutin Satya sama Arjawa Kak Mia. Satya dan Arjawa. Nah, Satya sama Arjawa itu artinya jujur kan Kak Mia? Ya, kedua-duanya memang menekankan tentang nilai kejujuran. Seperti Satya tadi, bagaimana kita berkata yang benar, yang baik. Kemudian Satya Wacana, kan sering mendengar Satya Wacana, tidak ingkar janji, kayak gitu. Kemudian ada juga Arjawa. Nah ini Arjawanya menekankan pada konsep kejujuran. Dia berpegang teguh pada kebenaran. Berarti kontras banget tuh sama cerita yang dia lagi baca nih Kak. Loh, kok bisa kontras? Emang ceritanya di mana nih? Nih kan dia lagi baca buku Dia Tantri, seri Manawa Tantra yang judulnya Lutung Biru Utusan Dewa. Lutung Biru Utusan Dewa. Wah, kayaknya menarik nih ceritanya. Widi bisa nggak berbagi sama adik-adik Sindu yang ada di rumah cerita dari Lutung Biru Utusan Dewa ini? Bisa nggak? Bisa dong Kak Mia. Ya, bisa ceritain nggak? Simple. Jadi teman-teman, di hutan Malawa itu hidup seekor lutung yang malas banget. Jadi untuk nyari makan aja dia nggak ada niat gitu. Nah tapi pada suatu hari karena udah lapar banget, akhirnya dia memutuskan untuk mencari makan. Nah dia ketemulah sama pohon juwet. Kan tuh nggak pohon juwet kan? Pohon juwet, pohon yang tinggi, buahnya banyak, daunnya rimbun, rasanya asam. Nah, benar nggak, Dik? Benar, tapi selain rasanya asam Kak Mia, Ya. pohon juwet ini juga ada pewarnanya Kak Mia. Pewarna. Jadi warnanya biru. Ya. Nah ketika si lutung mau makan buah juwet ini, tiba-tiba tangannya jadi biru gitu. Muncullah akal liciknya di sana. Wah, sudah punya akal licik dia ya. Jadi di tangan birunya itu dia ngusap-ngusap badannya tuh biar badannya semua jadi biru. Nah dia berniat untuk membohongi seluruh penghuni di hutan gitu. Ketika turun dari pohon juwet itu, dengan gagahnya dia kami berjalan ke hutan, sehingga di tengah hutan tuh dia ketemu kan sama teman-temannya yang lain. Punya teman-teman juga lutung. Dong, kan makhluk hidup kita sama-sama membutuhkan teman kan ya, berinteraksi saja. Terus? Jadi waktu dia ketemu sama teman-temannya kaget Kak Mia. Loh ini lutung dari mana ya? Kok seperti utusan dewa? Nah si lutung pun mengaku bahwa dia adalah utusan dewa. Dia pun meminta banyak makanan nih dari teman-temannya untuk memuja si lutung Kak Mia. Oh, karena warna badannya biru, dia mengaku sebagai utusan dewa. Benar Kak Mia. Jadi teman-temannya di hutan itu mengaturkan makanan kepada dia dengan niat agar si lutung itu bisa melindunginya kapanpun gitu. Nah singkat cerita, ketika dia lagi makan di bawah pohon yang rimbun Kak Mia, Tuhan kan tidak tinggal diam kan melihat kebohongannya seperti itu. Akhirnya Tuhan pun menurunkan hujan Kak Mia. Nah di sanalah luntur pewarna dari tubuh si lutung itu Kak Mia. Hilang deh warna birunya itu. Jadi teman-temannya tahu bahwa dia sedang berbohong. Nah teman-temannya tuh merasa kecewa dan merasa dibohongi oleh si lutung. Hingga akhirnya teman-temannya pun membalaskan dendamnya dengan cara menggigit lutung, mematuk lutung, dan berbagai hal lainnya Kak. Seperti itu respon dari teman-temannya. Jadi di sini juga selain Satya dan juga Arjawa, juga ada nilai karma pala ya, karena dia melakukan perbuatan yang jahat seperti berbohong dengan teman-temannya, sehingga ia mendapatkan hasil tidak dipercayai oleh teman-temannya. Kemudian ada beberapa temannya kecewa, sampai juga ada yang mengigitin si lutung biru itu ya. Terus dari cerita ini nilai apa yang bisa didapatkan, dan kalau kita hubungkan dengan pelajaran yang didapatkan secara daring tadi di sekolah? Nah, jadi dari cerita ini kita bisa belajar untuk tidak pernah berbohong dengan orang lain, apalagi bohong sama teman hanya untuk mementingkan diri sendiri, kan tuh nggak baik kan ya. Ya, tentu tidak baik ya. Maka daripada itu sebaiknya kita harus menanamkan kejujuran itu sejak dini, berkata-kata yang baik dan benar, jangan lupa untuk selalu satya wacana ya. Demikianlah adik-adik Swindu, itulah tadi kita telah belajar bersama salah satu konsep dari Dasa Yama Brata, Satya dan juga Arjawa. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi adik-adik di rumah belajar dari rumah. Saya Mia Gandewa dan Widi Puspita pamit undur diri, tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar
lagi, Manik, kata-kata. Intisari mutiara kata, jadikan. Apa yang bisa kita pelajari dari ikan, makhluk bawah air? Ia hidup bertahun-tahun di air yang sangat asin, tapi tubuhnya tetap terasa tawar. Mungkinkah karena ikan mampu menjaga jarak dengan inti rasa asin itu sendiri? Maka pelajaran pertama, kita harus mampu menjaga jarak agar bisa mewarnai diri kita sendiri. Saya Mia Gandewa untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Arah kehidupan, mana jika wajika kaika, berpikir, berkata, berlaksana. Du 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 du. Menulis adalah menabur benih, membaca adalah memupuk, diskusi adalah memanen. Saya Widi Puspitarani untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Inilah Manik kata-kata. Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa TV Napi Orti, salam sehat selalu. Kembali kami kunjungi Anda dalam Ngopi Nyangluh, ngobrol inspiratif renyah penuh sesuluh. Ini semacam oleh-oleh ulang tahun Warkam 7 tahun berjalan. Karena di MAHI, Divisi Intelektual Muda Hindu Indonesia meluncurkan buku yang amat menarik, Mengenal Weda bagi Kaum Milenial. Untuk mengetahui seberapa menariknya buku ini, kami telah mengundang 4 penyusunnya, Pak Suantana, Pak Dayo, Pak Syoga, dan Mia Gandewa. Selamat datang di kedai yang akan bersama-sama membedah urat nadi buku mungil yang kita sebut saja MWM, Mengenal Weda bagi Kaum Milenial. Pemirsa, jangan kemana-mana karena tim Weda akan kembali setelah yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Pemirsa, kita kembali di kedai Ngopi Nyangluh. Bapak, Kak Mia, Nabi Orti, Nah, dari bentuk, warna, buku ini memang sangat ikonik milenial. Tapi, siapa yang bisa bicara? Kok tertarik menyusun buku Mebel Weda di zaman gadget seperti sekarang ini? Kita ke Pak Suantani dulu deh. Kita hidup itu diisyaratkan di dalam Weda memang untuk mengenal jati diri. Gitu ya. Jadi dari zaman ke zaman isyarat itu kan tetap. Meskipun zaman berubah, tetapi inti kehidupan kita adalah mengenal jati diri. Sehingga konten isinya bisa sama, tetapi tampilannya mesti harus sesuai dengan konteks kita saat ini. Jadi zaman dulu ketika di zaman lontar, Weda dalam wujud lontar. Ketika dalam bentuk buku seperti ini ya. Jadi seperti ini tampilannya dan ini tentu menjadi sesuatu hal yang menarik dan bahkan sangat penting di era sekarang ini, di era milenial ini, karena generasi sekarang itu banyak sekali memiliki lompatan-lompatan, sehingga kadang-kadang lompatan itu bisa menghilangkan dirinya, larut, kemudian tenggelam di dalam kehidupan. Sehingga dengan buku ini diharapkan dia bisa kembali untuk mengenal dirinya. Ayo, kecenderungan anak milenial sekarang ini membaca buku fiksi dan science fiction. Tapi ini buku kan serius untuk milenial. Apa ini tidak salah sasaran, Pak Dayo? Apakah ini tidak salah sasaran? Tentu ini tepat sasaran kalau yang saya. Pertama bahwa kita di Divisi Intelektual Hindu sudah melahirkan sebuah karya untuk anak-anak milenial
Dan dalam hal ini ada kesan gini, anak milenial kan Weda itu tidak boleh dipelajari, hayo were dan pulau gitu. Disinilah jawabannya, bahwa belajar Weda, membaca Weda milenial ini sejatinya kita adalah juga melakukan doa kan seperti itu. Baca itu adalah doa, bagian dari doa. Nah, maka dari itu kemasan yang ditampilkan ini bagi anak milenial yang sekarang ini kan asik dengan gadgetnya, dengan handphonenya seperti itu, sangat tepat ada di sini. Kalau kita baca di HP, di akun-akun Google, YouTube masih terpecah-pecah. Kalau di sini sudah dijelas, dianatomikan, diklasifikasikan, dikelompokkan, dan sangat ringan dan sangat enak. Baca pun sangat enak kan gitu. Baik di kampus, di sekolah, di semua tempat bisa kita baca buku Weda milenial ini. Maka inilah tepat sasaran kan seperti itu. Bagaimana Weda dipetakan atau mungkin dibuat seperti Google Map di dalam buku ini, Pak? Ya, seperti memang dirancang buku ini untuk anak-anak yang ingin praktis, cepat demikian, sehingga kami mencoba menyusunkan dalam bentuk bagan atau peta master plan begitu ya, untuk peta secara keseluruhan dari kodifikasi Weda ini. Nah, kalau kita rujuk satu persatu, memang ada dua besar ya, ada Weda Seruti, kemudian ada Weda seperti Nadi Seruti, yang terbagi menjadi 4. Jadi ada Weda sama Weda, Yajurveda, kemudian Atharvana, masing-masing itu ada mantra, kemudian ada Brahmana dan Nika. Nah, itu tentang mantra dan upacara. Nah, secara spesifik bagian keempat Upanishad, nah itu terkait dengan jenanakan ada pengetahuan tentang kebijakan daripada Weda, sehingga Upanishad disebut Vedanta. Nah, di sisi yang lain, di peta yang berikut tentang Weda Semerti, nah ini ada dua juga besar, ada Wedanga, ada Upaweda, demikian ya. Nah, sehingga anak-anak gampang memahami bahwa Wedanga terdiri ada Siksa, Karana, demikian disebut, ada Canda, Nirupta, Jyotisha, Kalpa. Nah, masing-masing juga di Kalpa ada Srota Sutra, kemudian ada Agya Sutra tentang upacara orang berumah tangga, Subha Sutra terkait dengan rancang bangun ya, arsitektur, kemudian ada Dharma Sutra. Upaweda sebagai pelengkap juga demikian, ada dibagi dia, ada Itihasa, Purana, Upapurana, Arta Sastra, Ayurveda, Gandharva Weda, Kama Sutra, Darsana, dan Agama. Nah, memang di antara Weda Semerti ini akhirnya Itihasa yang terkenal, yang isinya tentang Ramayana, tentang Mahabharata di situ. Nah, dalam salah satu daripada Astabrata di Bhisma Purana terkait dengan konteks pencerahan Sri Krishna terhadap Arjuna, kemudian dipetik menjadi Bhagavad Gita. Nah, ini menjadi Pancamweda, Weda kelima. Nah, demikian peta besarnya yang sangat mudah dipahami dengan melihat peta ini. Memang tidak mudah menyusun sesuatu yang berat ya, kitab suci itu dalam bahasa yang relatif katakanlah populer begitu ya. Namun upaya ini mudah-mudahan sesuai dengan harapan kami tim ini dapat mencerahkan itu untuk mencapai paling tidak jati diri, kan demikian. Terakhir, Kak Miani, sebagai kesimpulan, kenapa anak-anak milenial harus membaca buku ini, Kak Miani? Terima kasih dia. Seperti yang sudah disampaikan tadi Pak Swantana, Pak Dayo, dan Pak Suyoga benar-benar menjawab ya. Sudah terangkum sih sebenarnya, tapi terpenting alasan generasi milenial ini penting untuk memilih buku Mengenal Weda bagi kaum milenial atau disingkat MWM gitu ya. Sebagai dasarnya bahwa generasi milenial saat ini yang saya amati sepertinya masih kehausan, masih kering atau terasa kurang mendapatkan siraman rohani berupa hal-hal yang berkaitan dengan Hindu, kemudian apa sih pustaka sucinya umat Hindu seperti ini. Kita menurunkannya dalam bentuk buku ya, buku Mengenal Weda bagi kaum milenial yang diinisiasi oleh tim Dimahi ya, Divisi Intelektual Muda Hindu Indonesia. Kemudian sepertinya masih terasa kebingungan di mana sih posisi contohnya lah, salah satu ada Weda Seruti, kemudian ada Weda Semerti. Dalam Weda Semerti ada Upaweda, ada Wedanggana, ini posisinya di mana? Jadi semacam Google Map atau GPS generasi milenial untuk mengetahui paling tidak paling dasar terlebih dahulu di mana sih posisinya
sehingga dia mengenal dan memahami Weda paling dasar dari dulu. Buku ini sangat dipentingkan oleh generasi milenial dan bahkan teramat penting dan memang harus. Kenapa? Karena generasi kita kan sudah larut di dunia maya gitu. Ketika dia terjerembab begitu, dia perlu balik lagi, dan ini adalah jawaban satu-satunya. Pemirsa, Weda memang sumber pengetahuan sepanjang zaman. Karena isi dan makna Weda tak mengenal batasan lintas generasi. Even di zaman 4.0 ini justru lebih penting, karena keagungan Weda bisa menjadi mata air untuk menenangkan jiwa-jiwa kita di tengah kemarau, tatwa, dan susila akibat abrasi gadget. Saya Diah Patricia, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi untuk kita bersama. Sampai jumpa dalam Ngopi Nyangluh berikutnya. Salam damai, Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Kita diizinkan bersila di mana saja, asalkan hati sudah suci laksana, lalu dirikanlah di dalam jiwa, hiasi dengan aksara wijaksana. Pemirsa, telah kita dengar Sundari Nada Lingga Jiwanira. Semoga nada-nada wacananya dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Mia Gandewa pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Sampai jumpa dalam tayangan Hai TV Channel 3 berikutnya. Salam damai, Channel 3. Di mana saja kita boleh berdoa, semua tempat adalah Natarpura, singgasana siwa di Candiraga, itulah Natarpura paling utama. Lalu nyalakan pedupan lingga jiwa, pejamkan mata, bukalah pintu siwa, lantunkan doa-doa kerahayuan, ujarkan Weda mantra keselamatan dalam melintasi jalan tanah dewa, dalam menapaki tangga pintu surga. Hai TV Channel 3, jembatan pencerahan.